Ibu Jolan, pinjaman atas nama Anda sudah sangat terlambat. Jika belum dilunasi dalam 2 jam, kami akan segera memulai proses hukum. Diam-diam saja. Uangku habis buat biaya pengobatan Xiaoyu. Aku juga tak mau telat bayar. Ibu Zhou, Ini saya... Apa ada masalah dengan Xiaoyu? kondisi Xiaoyu stabil. Masalahnya biaya tunggakan bulan lalu harus dilunasi pagi ini sebelum tenggat atau sistem terkunci, otomatis semua perawatan berikutnya dihentikan. Baik, mengerti. Terima kasih. Mbak butuh bantuan? Mbak butuh bantuan? Jangan sampai ketahuan. Sama sekali jangan. Kalau ketahuan Xiaoyu selesai... Sial, ada darah di kap mesin. Mobil rusak. Butuh bantuan. Ban mobilku kempes saja. Nanti aku ganti sendiri. Tak usah dibantu. Cepat pulang saja. Ayo pergi. Dadah. Mau apa lagi? Mama, kapan datang? Xiaoyu yang baik, Mama sebentar lagi sampai. Aku takut sendirian di rumah sakit. Nenek juga tak tahu kemana. Sayang, jangan takut. Mama lagi di luar sedang sibuk. Aku telepon nenek dulu. Suruh dia temani kamu. Baik, Bu. Cepat ya. Baik. Sayang, jadi anak baik di depan nenek ya. Kok ada bunyi ponsel dari bagasi? Mungkinkah orang yang kutabrak tadi adalah ibuku? Teleponnya tidak terhubung. Kenapa ini? Mobil mogok di jalan? Ah, Cak. Pak polisi, aku cuma nyetir terlalu lama. Lelah, turun cari udara segar. Tolong tunjukkan dokumennya. Sial. Paman Topi mulai curiga. Gimana ini? Paman Topi. Semua ada di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Parkir malam, hati-hati. Cepat pergi. Baik. Aku segera pergi. Tunggu. Jangan lari. Lari cuma bikin lebih ribet.
Masih ada hal lain? Lampu remu rusak. Berkendara begitu tidak aman. Aku tahu di dekat sini ada bengkel. Aku antar kamu ke sana. Tidak usah. Maksudku, tidak usah repot-repot. Aku bisa sendiri. Kamu supir pemula ya? Kalau lampu belakang mobil bermasalah, biasanya masalah kabel. Bukan bisa diselesaikan sendiri. Tekanan ban ini juga agak rendah. Biasanya ban cadangan disimpan di bagasi. Aku gantiin. Pak polisi, ada barang di bagasiku agak sulit dikeluarkan. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Anakku masih menungguku di rumah sakit. Aku tidak mau buang waktu di sini. Apa isi bagasinya? Tidak ada apa-apa, cuma oleh-oleh dari rumah. Oleh-oleh apa? Buka lihat. Telepon dari rumah sakit. Aku angkat dulu. Ibu Joe masih cari dana? Iya. Aku sedang cari cara lagi. Tadi ada Bapak Chen datang menjenguk Xiaoyu. Katanya Xiaoyu memenuhi kriteria penerima bantuan dan ingin bertemu langsung denganmu. Apa? Kata Bapak Chen, semua biaya pengobatan Xiaoyu bisa diajukan ke yayasan mereka. Sepertinya perlu mengisi formulir atau semacamnya. Sementara dia masih di rumah sakit, lebih baik Ibu segera ke sini untuk bicara langsung dengannya. Baik. Aku segera ke sana. Pak polisi, biaya pengobatan anakku akhirnya ada jalan keluar. Cepat ke sana. Jangan lupa perbaiki lampu belakang mobil. Terima kasih. Tunggu 5 500.000 rupiah ini ambil saja. Semoga anakmu cepat sembuh. Terima kasih. Soal biaya pengobatan akhirnya ada jalan keluar. Ah, Xiaolan, benar kamu. Dari jauh aku lihat mobil ini mirip punyamu. Paman, kenapa kamu di sini? Aku mau ke halte bus depan untuk naik ke rumah sakit menjenguk Xiaoyu. Sekalian mau bicara sama ibumu. Kamu terlihat buru-buru banget. Juga mau ke rumah sakit. Iya. Kebetulan bawa aku sekalian. Kalau begitu, Paman, kamu mungkin harus menunggu cukup lama. Aku agak capek sekarang. Mau turun dulu, hirup udara baru pergi. Xiaolan, wajahmu ini. Apakah kamu belakangan ini terlalu stres? Xiaolan, bagian depan mobilmu ini kenapa? Gak apa-apa, nabrak tiang batu aja. Paman, masalah kecil kok. Nanti aku sendiri yang betulin. Kamu sendiri bisa gimana? Kamu masih perlu narik orang pakai mobil sewaan online ini. Kalau dilihat orang begini, bisa-bisa dikira kamu nabrak orang. Aku kenal pemilik bengkel. Lihat muka aku. Bisa diskon 30%. Hemat dikit-dikit juga bagus. Gak usah. Paman, aku belakangan ini lagi... Aku pamannya kamu. Basa-basi apa sama aku? Kondisi keluargamu sekarang begini. Hemat dikit-dikit juga bagus. Masalah mobil, jangan asal-asalan. Aku sekarang telepon Lau Liu. Minta dia kasih perkiraan harga. Halo Lau Liu? Ah iya, ini Liu Fu. Mobil keponakan perempuanku kena tabrakan. Bagian depan penyok. Iya betul. Bisa bantu perkirain harganya? Hah? Perlu foto ya? Oke, aku ambil foto sekarang kirim ke kamu.
Paman. Malam-malam begini, jangan repot-repot. Sudahlah, Nggak repot kok. Cuma foto-foto sebentar. mereka mau laporkan aku ke atasan. Kalau aku masuk Xiaoyu, Aku cek lagi belakangnya. Ada masalah apa enggak? Paman ada kabar dari rumah sakit. Aku harus buru-buru ke sana. Kamu ini. Aku belum lihat jelas HP-nya sudah kamu ambil lagi. Paman. Paman kan sudah kenal aku? Tenang, kamu dari kecil memang bisa diandalkan. Cuma dalam hal ini nggak bisa diandalkan. Bengkelnya di depan. Bentar juga selesai, nggak bakal lama. Ada orang dari yayasan. Sekarang di rumah sakit. Mungkin bisa bayar biaya pengobatan Xiaoyu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Cepetan pergi bawa aku juga. Mama, Mama di mana? Nenek belum datang. Tadi ada paman datang jenguk aku. Xiaoyu baik, mama lagi di jalan. Sebentar lagi sampai nenek. Tadi nelpon nenek nggak diangkat. Mungkin sedang masak sup ayam kesukaan Xiaoyu. Nanti mama beliin kue di jalan ya. Beneran? Cepetan ya, Mama. Aku tunggu. Mama sebentar lagi sampai. Xiaoyu ini anak sungguh sangat mengerti. Jolan, saya teringat sesuatu. Tidak tahu harus aku katakan padamu. Om, katakanlah. Ibumu akhir-akhir ini agak aneh. Waktu itu, aku dan ibumu menemani Ziyu di rumah sakit malam hari. Saat aku mengantuk sebentar, dia sudah hilang. Baru kulihat setelah keluar, ibumu sedang berlari ke depan ban mobil. Kamu, apa katamu? Apa katamu? Apakah dia benar-benar? Jolan, kamu kenapa hari ini? Menyetir tidak konsentrasi. Tidak seperti biasanya sama sekali, yang tenang itu. Nggak apa-apa. Tadi ada kucing liar melintas, bikin kaget. Kamu bilang ibuku, kapan itu terjadi? Biar ku ingat-ingat. Beberapa hari lalu, ibumu diam-diam mencariku. Kakak sudah putuskan pakai baju ini pergi. Kamu tahu asuransi kecelakaan? Itu bisa ganti rugi banyak uang. Nanti kompensasi kematianku pasti cukup untuk obati Ziyu. Aduh kak, ngomong apa sih? Cepat simpan. Simpan. Waktu itu, kukira ibumu sudah tua jadi pikun. Kusarankan lama. Sudahlah. Aku juga tidak bisa jelaskan padamu. Mending tanya ibumu sendiri. Ku telepon ibumu dulu. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Silakan coba lagi nanti. Untung mati. Kenapa bunyi? Aku kan udah matiin. Halo? Zhang. Ada apa? Oh, telepon orang lain. Pompa air rusak. Kalau nggak mendesak, besok aku lihat. Aku lagi di jalan ke rumah sakit. Oh, oke. Ngerti. Ehlan. Bawa mobil kok aneh ya? Hah?
Kok bau mobilmu aneh gini? Paman. Siapa yang telepon tadi? Oh, Zhang. Dia buka tempat cuci mobil. Pompa airnya rusak. Minta aku benerin. Belok kanan di persimpangan depan. Nggak lama kok. Paman di rumah sakit lagi buru-buru. Kalau orangnya pergi, mana tahu kapan lagi bisa ketemu. Lan, cuci mobil nggak lama kok. Zhang kerjanya cepat. Sebentar juga selesai. Paman secepat apapun perlu waktu. Kalau urusan Xiaoyu ketinggalan, aku nangis nggak ada tempat. Ya sudah. Tinggalin aku saja di tempat Zhang. Selesai. Aku naik mobil sendiri ke rumah sakit. Paman mau ke tempat cuci mobil benerin pompa. Mungkin ada kesempatan pindahkan barang di bagasi. Sudahlah, Paman. Aku antar kamu saja. Kayaknya Tuan Chen di rumah sakit juga nggak cepat pergi. Mobil nggak usah dicuci. Kayaknya bau kaki penumpang tadi pagi bau kaki. Nanti aku sempetin, cukup dibiarin angin-angin aja. Oke kalau gitu aku ke sana buru-buru urusin. Biar nggak ngeganggu urusan Xiaoyu. Xiaolan, kamu kelelahan ya? Gimana kalau kamu pinggirin mobil dulu istirahat sebentar? Aku yang jagain waktu. Nggak apa-apa. Paman, nanti pas benerin pompa air cepetan ya. Rumah sakit sana masih nunggu. Oke. Tenang, tenang. Mereka bukan nyari aku. Xiaolan, kamu istirahat dulu di mobil. Aku balik kalau udah selesai. Tetap tenang. Asal aku nggak gegabah. Nggak bakal dicurigain. Harusnya nggak kesini. Turun. Petugas keamanan masih sibuk sampai malam begini. Di depan, ada apa ini? Rame banget. Nggak ada masalah besar. Hati-hati di jalan, Pak. Bagian depan mobilmu. Kenapa ini? Nggak ada masalah besar. Cuma nabrak batu pinggir jalan di desa. Katakan ini apa? Ini, Tanya lagi. Mobilmu. Kenapa? Tanya lagi. Mobilmu. Kenapa? aku nggak tahu. Zhang cuma bilang pompa air rusak. Kok datang sebanyak ini petugas keamanan? Beneran pompa airnya rusak. Barusan habis telepon kamu petugas keamanan langsung datang. Katanya toko kami ada penjahat nyimpen barang di sini. Di tempat cuci mobil bisa nyimpen apa yang kotor. Xiaolan kok dikerubungi orang? Iya. Petugas keamanan. Ada apa? Bicaralah baik-baik. Ini kenapa? Pak Tua, Anda dengan wanita ini hubungan apa? Kami curiga wanita ini terkait dengan kasus yang sedang kami selidiki. Ini keponakan saya. Kasus tidak mungkin. Keponakan saya ini penakut sudah hampir 30 tahun. Di kampung bunuh ayam aja lari jauh-jauh. Pak Tua, di depan mobil wanita ini kami temukan cairan merah tak dikenal. Dia sendiri tidak bisa jelaskan. Kami hanya curiga sementara. Petugas keamanan. Salah paham. Cairan anti beku Zhang. Kamu lihat sini. Mobil Xiaolan apa cairan anti bekunya bocor? Warnanya, kekentalannya. Pasti cairan anti beku bocor. Kami sedang menyelidiki sebuah kasus. Di area ini semua orang tersangka. Kalian berdua tinggal untuk membantu penyelidikan tanpa izin. Jangan pergi.
Aneh. Bentuk tabrakannya kok makin mirip. Paman, tenggorokan saya agak kering. Bagaimana kalau kita ke toko Paman Zhang minum air dulu? Baik. Nama Zhoulan? Jolan. Malam ini kenapa ke sini? Jolan, saya tanya sekali lagi, malam ini kenapa ke sini? Kata paman saya, pompa air di toko Zhang rusak. Saya datang bantu memperbaikinya. Dia minta saya antar. Bagaimana kamu datang ke sini? Rute spesifiknya. Setelah mengantar orang, saya lewat dari sisi selatan taman pinggiran barat, melalui Jalan Nasional Lama, lalu belok ke Jalan Kabupaten, hemat biaya tol. Di jalan tadi ada lihat sesuatu yang aneh. Misalnya orang mencurigakan atau kendaraan. Jam segitu di jalan itu hampir tidak ada mobil atau orang. Mobil di depan pintu biasanya kamu yang nyetir, tidak dipinjamkan? Tidak. Cuma saya sendiri. Perhatian semua unit, di Jalan Desa Selatan Pinggiran Barat ditemukan genangan darah besar. Diduga merupakan kasus lalu lintas tabrak lari. Semua unit periksa ketat kendaraan mencurigakan di sekitar. Diterima. Jolan, lihat saya? Barusan dengar pengumuman, kenapa jadi gugup? Sisi selatan Taman Pinggiran Barat. Rute yang kamu sebutkan tadi, rute perjalanan. Sepertinya melewati sana ya? Petugas keamanan. Bukan karena itu saya gugup. Saya hanya beberapa hari ini terlalu lelah. Benar-benar tidak kuat lagi. Lelah? Petugas keamanan, anak perempuan saya baru 10 tahun di rumah sakit. Sudah beberapa tahun kemoterapi. Rumah sakit bilang, kalau besok pagi belum bayar, sekarang kepalaku penuh dengan cara cari uang. Cara selamatkan putriku. Petugas keamanan, sudah beberapa hari aku tidak tidur. Baru dengar pengumuman, aku langsung berpikir, kalau aku kenapa-kenapa, putriku bagaimana nasibnya? Putri Anda di rumah sakit mana? Rumah sakit, bagian anak, hematologi. Song Jiu, nomor telepon rumah sakit. Petugas keamanan, Anda bisa telepon untuk tanya. Pernyataan Anda akan saya periksa satu persatu. Awalnya cuma datang perbaiki pompa air. Malah tertahan lama sekali. Belum tahu juga kapan bisa selesai. Dengar omongan paman. Besok cepat perbaiki mobilnya. Sial. Malah dicurigai petugas keamanan. Paman, jangan bicara itu dulu. Kita harus cepat ke rumah sakit. Baik. Perhatian area A. Saat ini ada seorang buronan membawa bahan peledak menuju wilayah yurisdiksi Anda. Semua petugas siaga tertinggi. Periksa semua kendaraan di setiap area dan tempat persembunyian potensial. Semua orang, keadaan darurat. Semua kendaraan, periksa luar dalam, fokus pada bagasi, sasis, dan interior kendaraan. Cepat. Langsung dari mobil ini mulai. Nyonya Joe, tolong buka bagasinya, bantu pemeriksaan. Petugas keamanan, di bagasi mobilku hanya barang-barang tidak berguna. Tidak ada apa-apa. Kalau cuma barang tidak berguna, kenapa takut? Cepat. Buka. Petugas keamanan, benar-benar barang tidak berguna. Petugas keamanan. Lihat ini. Barusan saat memperbaiki pompa air, aku menemukan ini di parit drainase. Komponen bahan peledak. Buronan ada di sekitar sini. Kalian beberapa orang segera pergi ke sekitar parit drainase. Periksa dengan teliti. Petugas keamanan, aku juga bisa menunjuk jalan. Terakhir ku katakan, segera buka bagasi. Aku buka. Selesai. Semuanya selesai.
Aku tak punya waktu menunggumu di sini. Kamu bantu dia membukanya? Pemberitahuan darurat. Buronan di blok jalan tertentu menyandera orang. Semua unit di sekitar segera beri dukungan. Ulangi, ini prioritas. Berhenti. Semua segera berangkat. Cepat. Buka bagasi sekarang juga, atau akan kuterapkan tindakan paksa. Jaga teleponmu tetap aktif, siap bekerja sama dengan penyelidikan lanjutan. Syukurlah dia pergi. Xiaolan, mobilmu benar-benar. Paman, kita harus segera pergi. Tuan Chen ini belum tahu berapa lama di rumah sakit. Ah, iya. Kasus ini ribet. Cepat pergi, jangan ditunda. Semua orang, kondisi darurat, periksa semua kendaraan dalam dan luar. Fokus pada bagasi, sasis, dan interior kabin. Cepat. Untung saat Lao Zhang mencuci mobil, aku ingat bagasi dan kursi belakang masih ada ruang. Hampir saja celaka. Jolan, baunya di belakang mobilmu ini. Kok tercium sesekali? Bau amis. Mungkin karena sebelumnya aku mengangkut seafood. Tasnya bocor, airnya tumpah. Di dalam mobil panas, Seafood. Kayaknya bukan itu. Paman. Rumah sakit sudah sampai. Nanti kamu naik dulu, teman Nijiu. Kamu bilang saja padanya, aku akan segera naik. Oke. Kebetulan aku mau rapikan bagasi, biar mobilnya tidak jadi bau. Kamu ini, kerjaan apa saja diterima. Paman, cepat. Aku lihat lift baru turun. Aku duluan tekan lift untukmu. Hati-hati. Akhirnya pergi. Apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi? Apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi? Aku cari sesuatu. Ibu sedang cari apa? Perlu saya bantu? Tidak usah. Aku cari laporan pemeriksaan anakku. Cari laporan pemeriksaan di bagasi. Saya bantu ya. Dua Tidak orang usah. lebih cepat. Aku tak suka orang lain pegang barangku. Halo Ziu. Ibu, paman bilang kalau aku hitung sampai 1000, kau akan datang. Dia bohong. Aku segera naik. Aku lagi cari barang di bagasi. Di mobilku ada barang berharga. Jauhi mobilku, terima kasih. Area B, perhatian. Seorang wanita bersikap sangat mencurigakan. Di dalam mobil mungkin ada barang terlarang. Minta perhatian khusus. Ibu, Ibu di sini, jangan takut. ibu, aku rindu nenek. Kapan nenek bisa datang? Apakah nenek tidak mau Xiaoyu lagi? Bagaimana mungkin? Nenek paling sayang Xiaoyu.
Tapi hari ini nenek tidak datang menjengukku. Nenek pasti ada urusan penting. Mungkin mau memberi kejutan untuk Xiaoyu. Nenek sebenarnya pergi untuk apa? Kesehatan Xiaoyu adalah harapan terbesar nenek. Besok nenek akan melakukan hal yang sangat penting. Kalau berhasil, biaya pengobatan Xiaoyu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Ibu. Ibumu menerjang ke depan roda mobil. Nenek akan pulang setelah selesai. Mainan ini siapa yang memberi? Paman Chen. Paman Chen? Yang menjengukmu malam ini? Iya, Bu. Paman Chen juga meninggalkan kartu nama. Sisi selatan Taman Pinggiran Barat. Ibu. Sayang, tulisan di sini. Tulisan ibu. Kamu? Paman Chen tanya ibu suka main kemana. Xiaoyu suka main di pintu selatan Taman Pinggiran Barat? Suka, di sana ada kolam dengan gazebo. Bisa menangkap kecebong. Kamu bisa menuliskannya? Ayo. Lalu kutulis di kertas. Kenapa Chen Yongren tahu mau apa dia? Sekarang umumkan kasus kabur dari kecelakaan lalu lintas besar, terletak di Taman Pinggiran Barat dekat sisi selatan, jalan terpencil kendaraan pelaku berwarna hitam. Bu, sering lewat situ? Aman-aman saja kan? Enggak kok. Xiaolan, warna yang disebut berita sama dengan mobilmu. Bagian depannya penyok lagi. Jangan-jangan nabrak orang. Jangan-jangan nabrak orang? Hap! Paman, apa yang kau bilang? Masa iya Xiaoyu lihat pamanmu cuma nebak-nebak? Xiaolan, kamu ini. Paman, aku tanya dulu soal dana bantuan. Ya, pergilah. Sayang. Halo. Halo, Tuan Chen. Saya Ibu Song Ju. Mau tanya-tanya soal anak saya dana bantuan. Oh, Nyonya Jo, silakan. Tulisan di kartu nama artinya apa? Oh, yayasan itu ada cabang di sana. Kenapa tanya ini? Kebetulan aja malam ini baru pulang dari sana. Nyonya Jo, cuma kebetulan. Apa kamu terlalu tegang? Yang paling penting sekarang, bukankah dana bantuan untuk putrimu? Maaf, aku cuman... Aku paham. Begini saja. Akan kusuruh rekan kerjaku segera selesaikan perjanjian. Setelah tanda tangan, dana bisa cair. Benarkah? Malam ini bisa? Iya. Malam ini bisa. Kau terlalu tegang, Nyonya Jo. Nyonya Jo? Semua yang kau katakan benar? Iya. Asal kau beli asuransi ini, cari mobil mewah, jumlah kompensasinya tinggi. Biaya pengobatan cucumu pasti teratasi. Ayo, Kalau begitu aku tanda tangan. kalau tidak kubujuk begitu, kau tak akan tanda tangan. Tapi kalau kau mati, aku bisa cari sopirnya untuk tipu uang. Dana bantuan Xiaoyu sudah turun. Bagus sekali, Mama. Dengan dana bantuan ini, Mama ada waktu istirahat. Xiaolan, wajahmu kenapa pucat sekali? Tidak. Tidak apa-apa. Satpam minta aku turun geser mobil.
Turun geser mobil larut malam begini. Perlu temani? Tidak usah, Paman. Xiaoyu sendirian di sana. Paman temani dia, aku lebih tenang. Bye. Paman temani kamu. Xiaoyu tidur dulu yang manis ya. Ya, Baik, Mama cepat ya. semoga mereka bisa memaklumi. Mas, kamu cari saya? Saya akan segera pindahkan mobil. Nyonya, kami dapat laporan mencurigai bagasi mobil Anda membawa barang terlarang. Mohon kerjasama untuk diperiksa. Mas, saya cuma supir. Mobil ini kosong. Tolong permakluman. Nyonya, mohon kerjasama. Ambil kembali uangnya. Ah, ini cuma tanda terima kasih. Di mobil saya benar-benar kosong. Nyonya, begini. Sudah cukup belum? Terus menekan saya. Nyonya, bagasi mobil Anda. Ah, bagasi saya berisi cairan anti beku. Mungkin bocor. Maaf. Nyonya Joe, kalau cairan anti beku bocor sulit menyimpan barang. Saya bantu membereskannya. Tidak usah. Tidak perlu repot. Lebih baik saya bantu. Apa kamu tahu sesuatu? Nyonya Joe, apa maksudmu? Lalu kenapa kamu memaksa buka bagasi saya? Apa ada orang yang menyuruhmu? Saya juga dibayar untuk kerja. Chen Yongren, apa maumu sebenarnya? Bukan apa-apa. Cuma mau cari uang lebih. Saya tidak punya uang. Saya tahu. Dana bantuan putrimu turun beri saya 70%. Bisa juga tidak memberi. Saya laporkan kamu, paling dapat uang lebih sedikit. 70% untukmu. Uang harus cepat cair. Kalau tidak, saya tidak segan beradu mati. Kamu datang sejak kapan? Kapan aku datang? Urusanmu apa? Sayang kecil, telepon siapa? Bukan urusanmu. Bukan urusan, tidak penting. Aku sangat merindukanmu. Bagaimana urusan penting? Song Yuan, kita sudah cerai. Cerai selain aku. Siapa lagi yang mau kamu? Aku sudah datang mencarimu. Kamu masih tidak mau bekerja sama. Di bagasi mobilmu. Ada apa? Aku mau muntah. Sudahlah, urusan penting dulu. Pelacur busuk. Kau berani ya? Kuat ya? Sungguh merusak suasana. Kamu taruh apa di mobil? Bikin aku mau muntah. Kamu ini sayang kecil. Sayang kecil, hari ini aku ingin lihat di bagasimu. Apa yang disembunyikan? Merusak suasana aku. Wanita busuk suruh bunuh ayam takut. Diam-diam berani buat yang besar. Kamu bilang kalau aku laporkan ke polisi gimana? Song Yuan, jangan laporkan. Aku sekarang pergi ke hotel sama kamu juga bisa. Hotel aku tak suka. Aku suka main yang seru. Jangan bereaksi begitu. Yang enak kamu, yang capek aku. Iya ya, uang tutup mulut. Kamu mau kasih aku berapa? Jangan lihat aku begitu.
Ini kompensasi untuk tidak lapor polisi. Kamu bunuh orang, urusan sebesar ini. Jangan kira, sekali tidur langsung selesai. Kamu mau bagaimana? Sisa uangnya aku ambil semua. Itu uang buat nyawa anakmu. Anak yang baik itu, biarkan saja mati. Lagi pula, kita sudah cerai. Itu anakmu, bukan anakku. Kamu pikir baik-baik. Uangnya jangan diberikan. Jangan sampai dia lapor polisi. Show you. Baik, aku ikut kamu. Aku tutup dulu bagasi mobilnya. Dari awal kalau nurut, kan enak. Maaf. Aku nggak bisa percaya kamu. Aku benar-benar nggak bisa percaya. Kamu itu orang yang nggak bisa dipercaya. Demi anakku. Maaf. Maaf. Demi show you, aku rela melakukan apa saja. Maaf. Nomor yang Anda hubungi telah dinonaktifkan. Paman, kamu ngapain? Xiaolan, ibumu sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Aku semakin pikir semakin aneh. Paman, aku ingat. Xiaolan, kenapa kamu kaget-kaget gini? Anak baru aja tidur. Ibuku sebelumnya bilang, dia dengar kabar di rumah sakit pengobatan tradisional Kota Tangga ada rencana perawatan baru. Mungkin berguna buat Xiao Yu. Rumah sakit pengobatan tradisional di kota tangga. Kapan itu? Iya, kemarin. Mungkin dia ke sana buat tanya-tanya. Sinyal mungkin jelek. Hal sebesar ini, kenapa aku nggak tahu? Ibuku suruh aku kasih tahu kamu. Aku akhir-akhir ini terlalu capek, jadi lupa. Oh ya sudah. Halo. Oke, aku tahu. Sebentar lagi pulang. Ada urusan di rumah. Aku pulang dulu ya. Jaga anak ya. Baik, hati-hati di jalan, Paman. Akhirnya ada waktu untuk urusan bagasi. Dia ngapain di sini? Ini mobil Anda, Bu. Iya, ada apa? Mobil Anda. Saat ini ada risiko keamanan. Sebaiknya cepat diperbaiki. Baik. Mobil sampah medis cocok untuk pindahkan? Maaf, Bu. Ibu harus sabar dulu. Setelah semuanya beres, aku pasti akan makamkan ibu dengan layak. Ngapain buang uang untuk orang tua? Mubazir. Ibu bukan orang tua. Agar ibu tenang dan damai, Xiaolan, kamu sedang apa? Xiaolan, kamu sedang apa? Paman. Kamu kok datang? Aku tidak boleh datang. Justru kamu. Di atas bagasi. Sedang apa sembunyi-sembunyi? Aku sedang cari laporan pemeriksaan. Mungkin tertinggal di bagasi.
Laporan pemeriksaanmu biasanya kan disimpan di kursi penumpang. Aku hari ini waktu mengantar orang, pindahin tempatnya. Satu laporan pemeriksaan, jadi hilang. Kalau gitu buka bagasinya. Aku bantu cari. Paman. Tidak usah. Di bagasimu. Sesungguhnya sembunyikan apa? Jangan coba-coba bohong. Kota sebelah tidak ada rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Di bagasi mobilmu juga sebenarnya tidak ada laporan pemeriksaan apapun, kan? Kamu malam ini selalu terasa aneh. Katakan, ibumu sebenarnya pergi kemana? Paman. Jangan tanya lagi. Sungguh, jangan tanya lagi. Aku mau lihat di bagasi mobilmu sebenarnya ada apa. Paman. Hal ini sebaiknya kamu jangan tahu. Apa yang tidak bisa dikatakan? Minggir. Paman. Hal ini benar-benar tidak boleh kamu ketahui. Kalau kamu masih anggap aku pamanmu, buka bagasi mobil itu. Jangan urusi ini, boleh tidak? Pergilah. Pergilah, boleh tidak? Xiaolan, tidak. Kamu hari ini sebenarnya mengalami apa? Langit runtuh pun ada paman yang menopangmu. Kamu takut apa? Katakan. Kamu sebenarnya takut apa? Paman. Aku menabrak orang. Apa? Kamu menabrak orang? Xiaolan, aku mau bilang apa tentangmu. Orangnya tidak mungkin sudah. Xiaolan, biasanya aku dan ibumu selalu menasihatimu bagaimana malam hari nyetir pelan-pelan. Kenapa kamu justru? Aku hati-hati, Paman. Aku benar-benar hati-hati. Saat itu, mataku silau oleh lampu mobil depan. Saat sadar kembali, Itu nyawa manusia. Tidak berusaha menolong lagi. saat aku turun dan memeriksa, orangnya sudah tiada. Saat itu ada yang datang. Aku panik sesaat, lalu sembunyi di bagasi. Kamu bodoh. Aku bilang kamu hari ini kok selalu aneh. Hal besar ini kenapa kamu tak beritahu aku awal? Aku, Biar aku lihat. Agar aku cari bantuan. Lihat, bisa dapatkan percobaan untukmu. Paman jangan lihat. Seram. Paman ini sudah lihat segalanya. Waktu kecil, pernah lihat eksekusi narapidana hukuman mati. Ini apa? Paman jangan lihat. Sejujurnya, aku belum bisa dipenjara. Bunuh bayar nyawa, hutang bayar uang. Sudah sewajarnya. Kalau tak menyerahkan diri, maka aku hanya bisa cari atasan tangkap kamu. Paman, dana bantuan Xiaoyu belum turun. Aku tak bisa. Jangan taruh di mobilmu. Aku ingat lantai dasar 2 rumah sakit. Ada kamar mayat terbengkalai. Pindahkan ke sana. Tidak. Kalau ketahuan selesai, Aku sudah rencanakan. Pakai baju ini pergi. Kamu tahu asuransi kecelakaan? Itu ganti rugi banyak. Nanti, kompensasi kematianku pasti cukup untuk obati Xiaoyu. Xiaolan, bagasi mobilmu. Rambut yang keluar. Kok mirip sekali rambut ibumu. kok bisa? Rambut orang tua. Semua warna itu. Kalung ini. Kalung ini yang kau berikan ke ibumu. Ibumu tak pernah melepasnya. Kenapa ada padamu? Xiaolan, katakan. Di bagasi ini apakah isinya? Xiaolan, katakan. Bicaralah Xiaolan. Kamu diam. Baik. Aku buka sendiri. Kakak sudah putuskan? Pergi pakai baju ini. Kamu tahu asuransi kecelakaan? Itu bisa klaim banyak uang. Nanti, kompensasi kematianku pasti cukup buat obati Xiaoyu. Hancur, semua hancur. Kompensasi, biaya pengobatan Xiaoyu. Paman, apa yang kamu bicarakan? Rencana ibumu, semua hancur. Kenapa bisa kamu? Kenapa justru kamu? Bukannya kamu bilang, kamu tahan dia? Seharusnya aku sadar.
Ibumu orangnya sangat keras kepala. Mana mungkin dengan beberapa kata bisa kubujuk. Ibu, Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu nggak pelan-pelan? Kenapa? Kenapa nggak lebih hati-hati? Kenapa nggak bisa lebih hati-hati? aku hati-hati. Paman, aku benar-benar hati-hati. Tapi saat itu, lampu mobil menyilaukan, aku nggak lihat apa-apa. Dia tiba-tiba melaju. Aku injak rem. Tapi terlambat. Benar-benar terlambat. Kecelakaan. Selama Xiao Yu dirawat, berapa kali aku dan ibumu bilang, jangan terlalu memaksakan diri. Jangan bawa mobil saat lelah. Tapi kamu dengar nggak? Kalau kau dengar satu kata pun dariku, masih akan terjadi. Ini salahku. Semua salahku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Xiao Yu tak boleh lewat sehari tanpa obat. Telepon tagihan dari rumah sakit. Tak henti-hentinya. Kalau tak kerja, bagaimana Xiao Yu? Aku tak berniat menyembunyikannya. Tapi saat itu aku panik. Para pemabuk itu segera datang. Rumah sakit telepon lagi bilang, kalau tak bayar obat dihentikan. Saat itu yang kupikirkan, aku tak boleh dipenjara. Kalau aku masuk, Xiao Yu benar-benar selesai. Kau bodoh. Kenapa tak bilang sejak awal? Aku masih bisa bantu cari jalan. Jujurlah padaku. Kapan kau tahu isi di dalam itu ibumu? Baru tahu setelah ke rumah sakit. Saat kau naik lihat Xiao Yu, baru pastikan. Kalau saja aku tahu lebih awal itu ibuku. Lebih baik aku yang tertabrak mati. Aku takkan bisa. Xiaolan, kau mau paman pilih yang mana? Malam ini aku berbohong banyak. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Tapi semua untuk Xiao Yu. Kalau bukan untuk dana itu, dana bantuan yang selamatkan Xiao Yu, aku sudah lama. Aku menyerahkan diri. Paman, sekarang hanya kau yang bisa bantu Xiao Yu. Aku tak bisa dipenjara. Setidaknya sekarang tak bisa. Dana bantuan Xiao Yu belum diterima. Rumah sakit akan hentikan obatnya. Itu ibumu sendiri, kakak kandungku. Dia mati tanpa kejelasan. Bagaimana aku bisa? Ibu melakukan ini untuk apa? Bukankah untuk agar Xiao Yu bisa hidup? Paman, kalau aku menyerahkan diri sekarang, kematian ibu jadi sia-sia. Pengorbanannya, nyawanya akan terbuang percuma. Nanti kompensasi kematianku pasti cukup untuk obati Xiao Yu. Bangun dulu, aku ingat jok belakang mobilmu bisa dibaringkan. Sekarang, meski tak bisa menempatkan ibumu dengan layak, jangan biarkan dia terlalu menderita. Paman, lupakan saja. Terus mengganggu ketenangan ibuku juga tidak baik. Ini lagi siapa? Song Yuan, Song Yuan. Dia bagaimana bisa? Lagi-lagi kamu. bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia menemukanku, mengancamku dengan urusan ibuku. Dia tidak hanya mau menindasku, tapi juga ingin mengambil uang bantuan hidup Xiao Yu. Saat itu, dia ingin melapor ke polisi. Aku tidak punya pilihan. Xiaolan, kamu gila. Satu nyawa tidak cukup, sekarang jadi dua. Ini pembunuhan. Paman, aku tahu aku salah. Tapi saat itu dia menindasku saja sudah keterlaluan. Masih mau melapor. Masih mau merampas dana bantuan Xiao Yu. Kalau begitu Xiao Yu besok akan diusir rumah sakit dari ruang perawatan. Jolan, kau mau aku bilang apa tentangmu? Aku benar-benar tak bisa lagi. Sungguh. Begitu dana bantuan Xiao Yu cair,
Meski aku dihukum mati, aku rela. Rahasia di mobilmu sekarang bernilai 90%. Kau bisa setuju atau binasa. Paman. Dia tahu. Dia tahu semuanya. Jolan, jangan kacau sekarang. Pikirkan Xiaoyu. 90%? Bagaimana dengan Xiaoyu? Perjuangan ibumu sia-sia. Aku juga. Ibumu tak mati sia-sia. Semua rencana ada gunanya. Masalah orang ini nanti kutanyakan padamu. Sekarang, ada serigala rakus yang tak kenyang. Kita harus tenangkan dia dulu. Jolan, mayat harus disingkirkan. Kita tak bisa terus diancam. Aku akan alihkan satpam. Kau pindahkan mayatnya ke kamar mayat terbengkalai. Lakukan sekarang. Paman. Kau masih mau bantu aku? Aku bukan membantumu. Aku membantu Xiaoyu. Aku tak bisa hanya melihat harapan yang bukan nyawa aku untuk Xiaoyu dihancurkan bajingan ini. Halo? Nyonya Joe, cepat ke kamar. Xiaoyu tiba-tiba muntah darah. Kondisinya kritis. Dokter sedang berusaha. Xiaoyu muntah darah? Diresusitasi? Apalagi kau bengong, cepat pergi. Cepat. Buka akses vena. Siapkan suntikan intravena epinefrin. Apakah ini balasan? Karena aku menabrak ibu sampai tewas? Karena aku membunuh Song Yuan? Serang aku saja Tuhan. Semua dosa ini kulakukan. Kenapa balasan menimpa putriku? Kumohon, lepaskan Ziyu. Dia tak tahu apa-apa. Dokter, anak saya. Bagaimana kondisi anak saya? Pendarahan saluran pencernaan mendadak. Kondisinya sangat kritis. Kami sedang berusaha maksimal. Keluarga harap menunggu di luar. Ya Tuhan, ini semua salahku. Jangan timpakan balasan pada anak ini. Kumohon selamatkan anak ini. Itu semua kebetulan. Semua hanya kebetulan. Jangan menakuti dirimu sendiri. Ziyu pasti akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja. Paman, dia ada di sana. Dia hendak menukar nyawa ibuku dan segalanya dariku. Untuk nyawa Ziyu, dia ada di sana. Dia hendak menukar nyawa ibuku dan segalanya dariku. Untuk nyawa Ziyu, Jolan, lihat baik-baik. Di sana tidak ada apa-apa. Kau terlalu lelah, terlalu stres, sampai berhalusinasi. Kau perlu istirahat yang cukup. tadi hanya halusinasi. Aku jelas-jelas melihatnya. Diselamatkan. Penilaian awal disebabkan muntah selaput lendir pecah berdarah. Kondisi dasar anak sangat lemah. Baru bisa makan makanan cair. Makan sedikit tapi sering. Terima kasih, dokter. Masuk lihatlah. Dia sudah sadar. Hanya terlalu lemah. Jangan bicara terlalu banyak. Baik. Bagaimana Xiaoyu? Masih sakit? Mama, aku agak sakit. Mama di sini menemanimu. Mama nyanyikan lagu Nina Bobo. Kalau tidur nggak sakit lagi. Lihat anaknya selamat, itu cuma kebetulan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kompensasi kematian. Bukan dana bantuan sama sekali. Chen Yongren itu penipu tulen. Dia mengincar uang
yang Mama tukar dengan nyawa untuk Xiaoyu. Paman, lihat tulisan ini. Dari awal dia sudah menipu kita. Tujuannya adalah kompensasi kematian mamamu. Sebenarnya tidak ada dana bantuan. Si manis kecil ini hal paling manis. Pertama, tipu mamamu tanda polis. Lalu pakai yang di mobil untuk mengancammu. Malah mau tipu kompensasi kematian. Ini mau dorong kita ke jalan buntu. Paman, kita tak bisa terus dikendalikan olehnya. Kita harus melawan. Bagaimana caranya? Dia tahu isi mobilmu. Berani sekali dia. Karena dia tahu. Tapi dia terlalu serakah. Kalau orang serakah, pasti akan berbuat salah. Aku harus membuatnya mengakui sendiri. Kau mau merekam. Perjanjian yang baru dia kirim, aku akan pura-pura keberatan soal jumlahnya untuk mengulur waktu dan mengorek informasinya. Bisa berhasil, dia licik sekali. Ini uang nyawa untuk Ziyu, ditebus dengan nyawa ibuku. Tak bisa pun harus bisa. Paman, tolong jaga pintu untukku. Baik. Nona Joe sudah terima perjanjiannya? Sudah dibaca semua? Tuan Chen, 90% bukankah terlalu banyak? Kompensasi kematian ibuku itu adalah satu-satunya harapan Ziyu. Bisakah kita, seperti awal, 70% saja? Nona Joe, sepertinya kau belum paham situasinya. Sekarang bukan waktunya untuk tawar-menawar. Barang di mobilmu bernilai 90%. Tanda tangan, semua aman. Kalau tidak, kelancaran prosesnya bisa jadi terganggu. Atasan pasti sangat tertarik dengan kasus hit and run, tidak dengan yang lain. Jangan, Tuan Chen. Aku tanda tangan. Nah, begitu. Aku hanya ingin konfirmasi terakhir dengan Anda. Anda yakin mau 90% dari kompensasi kematian ibuku, Liu Zhen? Benar? Betul, milik Liu Zhen. Kompensasi kematian 90% untuk saya. Beli rahasia di mobilmu. Transaksi ini, bagi Nyonya Joe, ini sangat menguntungkan. Tidak. Sangat kooperatif. Jangan-jangan kamu merekam saya, menjebak saya ya. Jebakan. Apa hak saya menjebak kamu? Putri saya baru saja diselamatkan. Sekarang, belum lepas dari bahaya. Saya sekarang hanya ingin cepat dapat uang. Sambil sistem rumah sakit sebelum terkunci. Ambil uang, bayar biaya. Bagus. Ingat, sikapmu sekarang. Besok pagi jam 7. Bawa dokumen asli. Di lobi, tunggu saya tanda tangan. Kamu tanda tangan. Saya jalankan proses. Uang akan masuk. Chen Yongren, kamu menang. Saya hanya mohon padamu, ambil uang, cepat hilang. Jangan main-main. Kamu dan pamanmu tidak bisa main. Dapat. Paman. Dia mengaku langsung. Saya akan rekaman, kirim salinan padamu. Simpan beberapa salin lagi, cadangan. Baik. Nah, selanjutnya, apa rencanamu? Besok pagi, jam 7. Saya akan menemuinya. Terlalu berbahaya. Kalau dia. Paman. Saya harus pergi. Hanya ini caranya. Masalah mobil. Bisa diselamatkan. Ibu saya, kompensasi kematian. Uang penyelamat Xiaoyu bisa didapat. Nyonya Joe, cepat tanda tangan. Putrimu masih menunggu. Kamu berani telepon polisi? Bukan saya. Bukan kamu. Tanda tangan. Uangnya masuk. Kita beres. Ayo tanda tangan. Kesempatan untuk menjatuhkan Chen Yongren. Kalian berdua ada masalah apa? Kami cuma bicara urusan pribadi. Tidak ada apa-apa. Cuma tanda tangan dokumen biasa. Dokumen apa yang perlu ditandatangani pagi ini di lobi rumah sakit? Ini cuma tanda tangan dokumen biasa. Jelaskan. Urusan biasa apa yang memerlukan
lebih dari kompensasi almarhum? Saya, Ibu, jangan takut. Kami sedang menjawab pertanyaan. Lihat dia ngapain? saya, Ibu, bisa jelaskan dokumen ini? Petugas keamanan. Saya punya rekaman yang bisa menjelaskan dokumen ini. Ini terakhir kalinya saya konfirmasi. Yang kamu mau adalah 90% dari kompensasi kematian ibuku Liu Zhen, kan? betul. Kompensasi kematian Liu Zhen, 90% untukku. Tuan, mohon ikut kami sebentar. Saya, Xiaolan, ada apa? Aku lihat Chen Yongren di bawah atasan. Paman. Uang ini lebih baik digunakan untuk hal yang bersih. Xiaolan, kamu, Paman, temani aku menyerahkan diri. Liu Fu, setelah kakak pergi, pastikan awasi kompensasi kematianku. Pastikan masuk ke akun Xiao Yu, anakku. Selamat tinggal.